Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Senang sekali pada hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam inspirasi pada pagi hari dan siang hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada tahun 2020 banyak sekali guncangan-guncangan di dalam kehidupan di dunia ini, terlebih-lebih juga di Indonesia. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya ingin membawa Anda di dalam Galatia 6 ayat yang 9 yang mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktumu, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mendapatkan suatu cerita yang otentik, yaitu seperti ada di sebelah sana, di mana ada seorang petani. Dia mempersiapkan diri, dia menanam pohon-pohon, pohon kangkung, sawi putih, dan juga caisim. Dia mencoba setiap hari dia memupuk pohon-pohon itu, sehingga dia mempunyai pikiran bahwa nanti pada saat lebaran dia akan bisa menuai banyak dan dia bisa menjual dengan harga yang cukup tinggi. Tetapi seperti yang kita ketahui, ternyata pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dan pada saat akan lebaran ternyata PSBB tidak dapat mengangkut barang-barang hasil tanian itu. Pada suatu hari dia melihat tanaman-tanaman begitu indah, sayur-sayur yang akan siap untuk dituai. Nah, tetapi karena petani ini adalah petani yang supplier yang mengirim ke Jakarta, sehingga karena PSBB dia tidak dapat mengirim semua tanaman-tanaman yang harusnya dia kirim ke Jakarta. Lalu ada seorang tengkulak datang kepada dia. Mari Pak, sekarang kita jual aja kepada saya akan bantu kirim ke Jakarta, sehingga Bapak tidak perlu kalau misalkan mau ke Jakarta, ternyata Bapak harus pulang lagi karena PSBB. Lalu tengkulak itu mengatakan, yuk semua tanaman yang ada di sini, segitu banyaknya, dia beli nilai dengan 1,5 juta. Lalu petani itu memikir, kalau 1,5 juta berarti dia bukannya untung karena modal utamanya adalah 2,5 juta. Udah gitu, kalau dengan 1,5 juta modal pun juga tidak, biaya tenaga kerja pun juga tidak ada. Lalu si Pak Ade itu namanya mengatakan bahwa baiklah, nanti saya akan bicarakan dulu juga dengan keluarga di rumah, apakah saya akan menjual tanaman ini. Dia mengelak supaya dia bisa memikir. Rasanya dia sedih kalau dengan nilai 1,5 juta. Akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah dia berbicara dengan keluarganya, dia merasa sedih karena bukannya untung, karena dia menginginkan bahwa kalau dia bisa menjual dengan nilai 5 juta kalau lebaran itu, ternyata hanya dinilai dengan 1,5 juta. Besok paginya dia datang lagi kembali ke kebunnya. Dia pandang tanaman-tanaman yang begitu hijau, sawi-sawi yang udah siap dipanen, caisim udah siap dipanen, kangkung udah siap dipanen. Dia pegang pohon-pohon itu dengan perasaan sedih. Dia berbicara kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan pada hari ini? Saya bingung Tuhan, karena kalau saya menjual kepada tengkulak itu, kerugian saya sangat amat besar. Lalu dia kembali merenung dan berbicara kepada Tuhan, hari ini aku serahkan semua kepadamu Tuhan, apa yang aku harus lakukan, aku lakukan. Dengan sedikit berlinangan air mata, dia kembali memandang tanaman-tanaman itu, dan akhirnya dia berteriak kepada Tuhan, hari ini saya akan panen semua tanaman-tanaman ini dan saya akan jual, tetapi bukan kepada manusia, tetapi aku akan jual kepada yang empunya, kepada yang memberikan rezekinya kepada aku. Dengan penuh semangat, pagi itu dia langsung
memanen semua tanam-tanamannya. Dan pada saat yang sama, dia pun juga mendengar bahwa banyak sekali orang-orang di sekitarnya yang kekurangan makanan, nggak punya sayur, nggak punya makanan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Makanya setelah dia berteriak sama Tuhan bahwa dia akan menyerahkan, dijual kepada Tuhan, dia datang. Dia dengan membawa gerobak yang banyak, dia datang ke panti asuhan dan dia mengatakan, ini saya kirimkan sayur. Kata si panti asuhan itu, kita tidak memesan. Petani bilang bahwa saya hanya disuruh untuk mengantarkan ke sini karena sayuran semua ini sudah dibeli dan sudah dibayar. Saya hanya mengantar. Dari situ dia datang langsung pergi kemana? Ke balai desa. Dia serahkan semua hasil panen itu. Lalu dia datang lagi ke panti jompo. Dia serahkan juga. Terus dia kembali datang lagi ke balai-balai yang lain, ke puskesmas dan segala semacamnya, dia kirim semuanya. Akhirnya dia dengan senang bahwa tanaman yang dia akan dibeli oleh tengkulak, dia bebaskan. Dia tidak punya apa-apa pun juga. Tetapi ada perasaan dia merasa senang bahwa dia bisa berbagi dengan orang-orang yang sangat kelaparan atau yang kesusahan. Dengan lelah akhirnya dia tertidur nyenyak. Dan besok pagi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih? Pak Ade itu mendapatkan WA. Dia mengatakan di dalam WA itu, Pak Ade, saya seorang sahabatmu, tapi Pak Ade pasti tidak mengenal aku. Aku mendengar, kata yang si WA itu, bahwa Pak Ade memberikan begitu banyak hasil panenannya, dikembalikan kepada puskesmas, balai desa, panti asuhan, panti reda. Nah, untuk saat ini saya ingin memberikan sesuatu kepada Pak Ade karena Pak Ade sudah memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kekurangan. Di dalam WA-nya dia bilang, minta tolong mana rekeningmu sehingga aku akan bisa mentransfer. Saudaraku terkasih, berapa yang diberikan oleh orang yang baik hati itu? Ternyata pada waktu dia melihat rekeningnya ada nilai 10 juta rupiah. Dia mempunyai pokok hanya 1,5 juta dan dia mengharapkan kalau lebaran itu dia mempunyai keuntungan mendapatkan 5 juta. Tetapi Tuhan melalui hamba-Nya yang lain sehingga Pak Ade mendapatkan 10 juta rupiah. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita lihat dikatakan di dalam Lukas 6 ayat yang kedua. Sebentar ya. Lukas 6 ayat yang ke-38. Di dalam inspirasi ini kita baca ayat Lukas 6 ayat 38 yang mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam haribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudaraku terkasih, dia memberikan, tetapi Tuhan mengembalikan dengan takaran yang berlimpah ruah, dipadatkan sehingga menerima begitu banyak. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita pun juga bisa belajar dari Pak Ade. Tuhan Yesus memberkati. Amin.